Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina mafaza. Wa qala Allah, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kuntum. Sadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat wajib berwujud wa haqqul ma'bud, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha esa, Allah yang maha kuasa, Allah maha pencipta, Allah yang maha memelihara. Kepadanya lah kita akan dikembalikan kelak nanti di yaumul kiamah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, salah satu di antara tujuannya adalah agar kita senantiasa selalu mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah, kata Allah, menjadikan jin dan manusia melainkan tujuannya adalah untuk mengabdi kepada Allah. Mudah-mudahan hadirin saudara-saudara jemaah Jumat rahimakumullah, kita senantiasa berupaya dan berusaha di sisa-sisa umur kita saat ini kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga meninggalkan segala apa-apa yang dilarangnya, sehingga kita nanti ketika kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak dalam keadaan menyesal atau menyesali segala perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan merupakan hal yang sangat penting. Bahkan ketakwaan adalah derajat yang paling mulia yang dimiliki oleh seorang manusia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan hadirin berbahagia, ending daripada Ramadan ini adalah agar kita sebagai umatnya, sebagai orang-orang yang beriman padanya, senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, dan juga orang-orang yang senantiasa meninggalkan segala apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin berbahagia, khatib ingin membahas pada hari ini tentang hakikat takwa. Takwa, ma huwa takwa? Apa dia takwa? Takwa adalah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala bintisari awamirih, yaitu dengan berupaya sekuat tenaga kita, berusaha semampu kita untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan at-taqwa al-khawfu minal jalil. Takwa itu yang pertama ciri-cirinya adalah yaitu seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang termasuk disebutkan di antaranya yaitu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita meninggalkan perintah Allah, kita takut tidak berpuasa, kita takut tidak bisa berkata jujur, kita takut ketika kita melakukan kezaliman, kita takut meninggalkan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita takut melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang melanggar syariatnya Allah. Kita takut menelantarkan anak-anak yatim. Inilah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang memiliki seseorang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut tidak bisa menjalankan segala apa-apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Inilah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan juga dia takut kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan berbahagia takwa yang pertama. Maka oleh karena itu orang yang bertakwa dia akan selalu berupaya dan berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara, dengan sekuat tenaga dan kemampuannya. Inilah orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan hadirin berbahagia, Ramadan tahun ini meskipun kita lalui dalam kondisi pandemi corona yang masih mewabah di bangsa kita saat ini, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu makna takwa yang kedua adalah wal istiqamah, yaitu wal amalu bitanzil, yaitu melakukan berbagai macam ibadah kepada Allah, wal amal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga apa-apa yang telah ditetapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Maka oleh karena itu jangan berbahagia, marilah kita senantiasa ittiba' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa berusaha yaitu mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang dia perintahkan maka kita kerjakan, apa-apa yang beliau larang maka kita tinggalkan. Karena banyak di antara kita kadang-kala beribadah, beramal, tapi amalan kita tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu marilah kita senantiasa berupaya dan berusaha mengkaji daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis baginda Rasulullah SAW sehingga kita beribadah kepada Allah, ibadah kita menjadi manfaat bagi kehidupan kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan sudah capek-capek, kita udah bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah, tetapi ibadah kita jangan berbahagia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya adalah karena ibadah kita tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan juga perintah Rasulullah SAW, tidak sesuai dengan perintah Allah dan juga ketentuan Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu Rasul memberikan wanti-wanti kepada kita, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna hadza fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dan beribadah tidak sesuai dengan tuntunan kami, tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW kata Nabi, maka sesungguhnya amalan kita ditolak oleh Allah. Maka oleh karena itu marilah kita bersama-sama beribadah sesuai dengan tuntunan Allah. Banyak sekali ibadah-ibadah kadang-kadang yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah SAW, kita masih mengabaikannya, kita masih lalai, kita masih keteteran dan kedodoran. Maka oleh karena itu tidak perlu kita mencari-cari ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan di Ramadan yang penuh berkah ini, Ramadan yang penuh mulia ini, kita senantiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu sesuai dengan tuntunan Allah dan juga Rasulullah SAW. Berikutnya yaitu waridul khair,
Atau dalam istilah lain, qana'atu bil qalil, yaitu orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa qana'ah dalam hidupnya. Atau dalam istilah lain, ridho bil qalil, yaitu orang-orang yang senantiasa ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, walaupun pemberian tersebut sangat sedikit atau amat sedikit sekali. Oleh karena itu, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan selalu bersyukur dengan apa-apa yang Allah kurniakan kepada dirinya. Dia tidak akan merasa gelisah, dia tidak akan merasa galau ketika dia mendapatkan rezeki yang sedikit dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan kita dengan bertawakal kepada Allah, merasa cukup dengan pemberian Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rezeki yang sangat luar biasa. Inilah orang-orang bertakwa. Jadi orang-orang bertakwa tidak akan pernah galau ketika kesulitan menghimpitnya, ketika dia dizalimi, ketika hak-haknya diambil oleh orang-orang lain, maka dia tidak akan pernah galau, saudara-saudara berbahagia. Kenapa? Karena dia punya Allah Subhanahu wa taala tempat mengadu. Inilah orang-orang bertakwa. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saudara-saudara berbahagia, masih banyak kita perhatikan, kita lihat sekeliling kita, masih banyak di antara saudara-saudara kita, mereka tidak bisa merasakan seperti apa yang kita rasakan. Bahkan mereka puasa siang dan malam. Kenapa? Karena mereka tidak punya makanan untuk dimakan. Bayangkan saudara-saudara bahagia. Dan pantaslah kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita bisa nikmat beribadah kepada Allah. Kita tidak memikirkan pekerjaan kita, meskipun mungkin di hati kita ada rasa itu, saudara-saudara bahagia. Kita tidak memikirkan apa yang akan kita masak pada sore hari nanti, meskipun mungkin di pikiran kita ada. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang bertakwa, semuanya bisa dihadapi dengan tenang. Kenapa? Karena dia punya Allah Subhanahu wa taala tempat mengadu. Maka oleh karena itu, di masa pandemi ini, marilah kita selalu bersyukur dengan apa yang telah kita terima dari Allah. Kita bersyukur dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita, meskipun mungkin barangkali yang kita terima tidak sesuai dengan harapan kita. Orang yang bertakwa, dia selalu bertawakal, dia selalu menyerahkan segala halnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dia selalu hanya berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apabila kita ingin mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman di dalam kehidupan kita, maka hendaklah kita senantiasa berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang terakhir, yaitu takwa menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu wal isti'dadu li yaumir rahim, adalah orang-orang yang mempersiapkan kematiannya, orang-orang yang mempersiapkan yaumir rahim. Apa itu yaumir rahim? Itu adalah hari pembalasan, ketika semua amal manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal baik akan ditimbang, amal buruk akan ditimbang. Amal baik akan dibalas dengan kebaikan, amal buruk juga akan dibalas dengan keburukan. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, inna lil muttaqina mafaza. Sungguh beruntunglah orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain juga dikatakan, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan balasannya surga dari Allah Subhanahu wa taala dan juga berbagai macam kenikmatan. Di lain ayat juga Allah Subhanahu wa taala katakan, innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang bertakwa, mereka akan mendapatkan surga. Mereka akan mendapatkan taman-taman surga yang di bawahnya mengalir air-air yang bersih dan jernih. Subhanallah. Di ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala katakan, innal muttaqina fi jannatin wa na'im wa 'uyun. Jadi banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang bertakwa diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan di bawahnya mengalir wa'yun, yaitu mengalir mata air yang sangat luar biasa. Semuanya adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin,
demikianlah khutbah ini dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat buat kami pribadi dan bagi kita semuanya yang mendengar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mencabut pandemi virus corona yang masih mewabah di bangsa kita dan dunia, dan juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita agar kita termasuk di antara hamba-hambanya yang